Anda kembali di kabar utama pagi, pemirsa. Seorang pemuda di kota Pariaman, Sumatera Barat mengalami kebutaan diduga akibat malpraktek usai cabut gigi. Engki mengalami kebutaan setelah melakukan cabut gigi di salah satu klinik di kota Pariaman. Nur Hasni, ibunda Hengki, menceritakan kejadian berawal pada akhir 2022 lalu. Hengki saat itu merasakan tumbuhnya gigi di langit-langit mulut bagian kanan. Gigi itu semula hanya terasa mengganggu, tetapi lambat laun menimbulkan rasa sakit dan ia akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan medis dan mendatangi sebuah klinik di kota Pariaman. Sesampai di klinik, Hengki langsung ditangani oleh seorang dokter berinisial RS. Pada saat pencabutan itu terjadi pendarahan hebat, namun pihak klinik mengatakan hal tersebut masih aman dan tidak ada dampak apapun terhadap Hengki. Saat ini Hengki hanya bisa berbaring di rumah, menjalani hari-harinya yang gelap tanpa penglihatan. Awal mulanya anak ibu ini cabut gigi. Habis cabut gigi. Dari awal udah ditanyakan, Bu, cabut gigi atas, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Katanya nggak apa-apa, kan. Terus udah itu, udah habis obat. Tiba anak ini di Pekanbaru, kan. Anak ini sakit, masuk rumah sakit. Udah seminggu atau 2 minggu kemudian, sakit demam-demam lah. Masuk anak ini ke rumah sakit. Dia bilang kan, di scan kena saraf mata anak ibu, saraf mata pucat, katanya di Pekanbaru tuh. Itu hasilnya di Pekanbaru. Setelah cabut gigi. Sementara itu pihak kepolisian menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan malpraktek klinik dokter gigi di kota Pariaman, Sumatera Barat. Setelah viral di beberapa medsos tentang adanya dugaan malpraktek yang dilakukan dokter salah satu klinik gigi di kota Pariaman, pihak Polres Kota Pariaman mengaku tidak menemukan bukti-bukti yang memberatkan untuk membawa kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kanit Reskrim Polres Pariaman Ibda Optah Jonedi mengaku kasus tersebut tidak bisa memenuhi unsur pidana dikarenakan tidak adanya sangkut paut pencabutan gigi yang dilakukan dokter gigi berinisial RN. Kasus itu penyelidikan itu dihentikan sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Sehingga kami sudah menyampaikan kepada korban, mohon maaf Bapak Ibu, terkait perkara kami sudah maksimal, namun dokter spesialis menyatakan buta bukan karena cabut gigi, namun karena ada kanker otak yang tidak mau Ibu operasi. Dokter klinik Asirini Susilawati membantah melakukan malpraktik yang membuat mata pasiennya buta. Menurutnya prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP kedokteran gigi. Kasus ini sebenarnya sudah digelar di Polres Pariaman di bulan Februari tahun 2025. Dan kami berdua udah digelar perkara. Perkaranya udah selesai di bulan kemarin. Saya dinyatakan alhamdulillah tidak bersalah dan tidak malpraktek dan tidak menyebabkan mata saudara Hengki ini buta. Selain itu, Rini menyampaikan proses pencabutan gigi yang mengakibatkan pasien buta belum pernah terjadi dan itu cuma merupakan mitos karena dalam ilmu kedokteran gigi tidak ada kaitan syaraf gigi dengan syaraf mata. Dari kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pemuda mengalami kebutaan diduga usai cabut gigi. Untuk memperdalam kasus tersebut, kami sudah bersama Ibu Nur Hasni, ibu korban, dan Dokter Rini selaku dokter gigi di klinik tempat korban mencabut gigi. Selamat pagi Ibu Nur Hasni dan Dokter Rini. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya ke Ibu Nur Hasni terlebih dahulu. Ibu Nur Hasni, sebelumnya kami ikut prihatin atas kondisi anak Ibu, namun menurut penyelidikan dari polisi, ini tidak ada unsur pidana. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Ya, Bu, anak saya ini, Bu,
sebelum anak saya cabut gigi, alhamdulillah anak saya sehat-sehat, Bu. Setelah anak saya cabut gigi, anak saya mengalami kebutaan dan sakit-sakit terus, Bu. Rasanya, Bu, saya tak terima anak saya dibilang tumor, Bu. Atau polisi, Kapolda, Kapolres, atau dokter, lain-lainnya. Tolong, Bu, tolong bantu saya, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Saya tak terima, Bu. Anak saya sehat karyawannya, Bu. Saya tak diarahkan, Bu, sama dokter gigi, Bu. Anak saya, Bu. Cabut gigi langsung aja pun aja. Katanya, nggak apa-apa, sudah saya tanya dari awal, Bu. Cabut gigi, Bu, di atas, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Katanya saya, bisa, Bu. Bisa, katanya. Nggak ada efek sampingnya, Bu. Katanya, nggak apa-apa, katanya. Langsungnya cabut lah, Bu. Bukannya arahkan kami, Bu. Nggak ada kami diarahkan ke dokter kemana-mana pun, Bu. Nggak ada. Memang kami bodoh, Bu. Tak tahu kami apa-apa, Bu. Kami menyerah aja sama dokter gigi itu. Akhirnya akibat anak saya gini lah, Bu. Saya tidak terima, Bu. Saya orang susah, Bu. Anak saya nggak yakin, Bu. Sudah punggung bagi saya, Bu. Baik, Bu Nur Hasni, kita ke dokter ini terlebih dahulu, Bu. Dokter ini mungkin bisa dijelaskan, adakah korelasi antara prosedur pencabutan gigi yang akan berefek pada syaraf mata, dokter ini? Apa korelasi? Nggak dengar. Adakah hubungannya korelasi antara prosedur pencabutan gigi dengan syaraf mata? Dokter ini bisa mendengar suara kami? Korelasi antara sebut nanya. Sebutnya. Ya, bacakan. Bismillah. Korelasinya adalah pada tanggal 4 Oktober 2021, pasien yang bernama Hengki ini datang ke tempat praktik saya dengan keluhan ada tumbuh gigi yang berlebih. Pasien merasa kurang nyaman karena giginya tumbuh di langit-langit. Kemudian setelah saya lakukan anamnesa dan pemeriksaan, kemudian kami lakukan tindakan pencabutan sederhana. Kemudian tindakan tersebut berjalan dengan baik. Pasien pulang dalam keadaan sehat dan tidak tanpa keluhan. Sedikit saya sampaikan, namun saya sangat menyayangkan sekali atas pemberitaan yang menyatakan terjadi pendarahan hebat pasca pencabutan gigi tersebut. Padahal pada hari kedua pasien Hengki berkunjung lagi ke praktek saya untuk melakukan tindakan kedua, yaitu penambalan gigi pada rang bawah dengan keadaan Hengki yang sehat tanpa keluhan. Kemudian kami lakukanlah penambalan gigi tersebut pada rang bawah sehingga pasien pulang tanpa keluhan kembali. Kemudian Dokter Rini, kita 3 tahun kemudian kronologisnya kami bertemulah dengan Ibu Hengki ini 3 tahun kemudian ya, di tahun 2024 di bulan November. Saya sendiri bertemu dengan Ibu Hengki di stasiun kereta api Kota Padang. Di sana beliau menceritakan sedang melakukan berobat ke peli mata Risdip M. Jamil karena terdapat gangguan pada mata atau penglihatan Hengki terganggu. Menurut keterangan beliau, Ibu Hengki, gangguan mata Hengki ini disebabkan setelah mencabut gigi. Beliau menyatakan pada tahun 2022. Saya bilang saya tidak pernah mencabut gigi Hengki pada tahun 2022 tersebut. Kemudian dan saya sesuai keterangan di awal, saya mencabut gigi Hengki ini pada tahun 2021. Kemudian saya juga berusaha untuk mengedukasi dan menerangkan secara baik kepada Ibu Hengki melalui edukasi yang saya peroleh dari Mensos untuk menjelaskan kembali kepada orang tua Hengki tersebut bahwa pencabutan giginya itu tidak ada hubungannya dengan gangguan mata Hengki yang terjadi pada saat itu. Kronologi kedua, kemudian
kami berdiskusi lagi untuk bertemu secara keluargaan di bulan November akhir, diperkasai oleh suami saya. Kami berempat bertemu di tempat praktek saya, di mana di sana Hengki dengan ayahnya Pak Surya dan Ibu Hengki, kemudian Hengki sendiri dan saya dengan suami saya, kami Baik. bertemu di praktek saya ini. Kita di sana Dokter ini, mengedukasi kembali dan iya, dokter ini kami ingin beralih ke Ibu Nur Hasni. Ibu, setelah ada keluhan gangguan penglihatan, apakah ketika itu korban dibawa kembali ke klinik tersebut atau dirujuk ke rumah sakit lain atau klinik lain, Ibu? Dirujuk ke rumah sakit. Ya, dirujuk Bu ke rumah sakit. Apa penjelasan dari dokter rumah sakit tersebut melihat kondisi Hengki? Ibu, ini ya, saya Bu memang tidak terima itu Ibu Rini itu nampaknya bersilat lidah Bu. Itu tahunnya bukan tahun 2001 Bu. Penjelasan dokter patang itu apa kecek dokter tuh? Bukan itu. Tahunnya tahun 2002 Bu. Pertengahan lah. Nah, kami tahu lah Bu. Dah tuh dek keluhan anak saya jadi begini, saya pindahlah ke kampung lagi setelah cabut gigi itu. Nah, belum lagi Bu, itu salah tuh Bu. Tahunnya tuh di nyopa jauh tuh sama dokter ini tuh. Hebat kali dia tuh bersilat lidah Bu. Saya tak terima Bu. Baik. Ini kata Dokter ini mungkin bisa ditegaskan kembali, ada tidak korelasi antara prosedur pencabutan gigi yang akan Itu berefek dialihkan pada ke bukunya, kebutaan dalam ilmu medis sendiri? pertanyaannya kurang jelas saya dengar. Bisa ditegaskan kembali dokter ini Audio mungkin dijelaskan pertanyaannya. adakah Saya tidak dengar pertanyaan Ibu. dokter ini sudah Adakah cukup mendengar? korelasi? Halo, tidak. Kurang jelas suaranya. Baik, kita terjadi kendala komunikasi dengan dokter ini. Terima kasih dokter ini dan juga Ibu Nur Hasni. Semoga ada solusi terbaik dalam kasus ini. Terima kasih Ibu-Ibu.